Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi, jadi ketika karyawan mampu tapi tidak mau, maka pemimpin perlu menampilkan orientasi kepemimpinan terhadap tugas yang tinggi untuk mengimbangi kurangnya kemampuan pengikut. Dan orang orientasi hubungan yang tinggi untuk membuat mereka mau membeli keinginan pemimpin, mau memenuhi keinginan pemimpin. Nah, jadi tadi ya, kemudian yang berikutnya adalah jika pengikut mampu tapi tidak mau. Mampu, dia bisa pengikut itu, karyawan itu, bawahan itu mampu, tapi nggak mau, nggak mau, embung kalau kata bahasa Sundanya sih. Maka pemimpin perlu menggunakan support, dukungan. Supportnya dari sisi apa? Bisa emosional, jadi emosinya disentuh agar dia tuh mau melakukan. Bisa jadi dia tidak maunya karena dia memang kondisi keuangan atau apa, maka disupport dengan instrumental, misalkan memberikan support keuangan misalnya, seperti itu. Yang berikutnya, dan juga dengan gaya partisipatif. Gaya partisipatif itu artinya apa? Bisa jadi si pemimpin itu yang memulai terlebih dahulu, memberikan contoh. Diharapkan contoh yang diberikan oleh si pemimpin itu akan menjadi model. Jadi kemudian si akan memodelkan, masa pemimpin saya, bos saya, leader saya, manajer saya melakukan itu, saya tidak melakukan itu, malu dong, seperti itu. Itu diantaranya. Berikutnya adalah jika mereka mampu dan mau, nah ini yang paling enak buat pemimpin situasional. Maka pemimpin tidak perlu banyak melakukan hal, tidak perlu melakukan banyak hal. Untuk yang keempat ini, yang kedua ini, makanya kalau kita berbicara dalam konteks human resource management atau praktek manajemen sumber daya manusia, maka dalam rekrutmen dan selection, merekrut dan menyeleksi harus benar-benar menyeleksi calon karyawan yang capable dan berkompeten. Terus dia juga orangnya punya komitmen, komit terhadap pekerjaannya. Dia nanti ketika mengerjakan tugasnya lebih banyak mampu dan maunya. Begitu. Berikutnya adalah teori kepemimpinan kontingensi dalam leadership. Teori kontingensi dalam leadership atau teori kebergantungan dalam kepemimpinan itu adalah teori jalan tujuan, path goal theory. Path itu kayak jalan setapak, goal itu tujuan. Jadi kayak teori tentang jalan setapak menuju kepada sebuah tujuan. Bahwa teori ini mengatakan tugas pemimpin membantu para pengikutnya mencapai tujuan mereka. Jadi pemimpinnya ini fokus pada tujuan dari bawahan. Bawahan kerja di perusahaan ini mau apa misalnya? Oh, saya pengen dapat gaji yang besar. Oh, berarti dibantu tuh oleh pemimpinnya. Si karyawan itu diberikan gaji yang cukup, yang besar, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kalau tujuan mereka bekerja di perusahaan ini juga untuk mengaktualisasikan kemampuan dia. Dia ingin misalnya keterampilan dia itu bisa dipraktekkan dan bisa ditunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia, sehingga kehadiran dia itu diakui oleh orang banyak. Maka si bos, pimpinan harus bisa membantu karyawan bisa merealisasikan tujuannya. Kalau misalnya si karyawan itu bekerja itu karena dia ingin mengabdikan diri untuk masyarakat, maka si pimpinan, si leader bisa membantu untuk mencapainya. Dan setelahnya itu memberikan arahan yang diperlukan dan atau support bahwa untuk memastikan bahwa tujuan bawahan itu sesuai dengan tujuan dari perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan dia ingin punya tujuannya adalah ingin beraktualisasi, maka aktualisasinya adalah aktualisasi diri dia yang sesuai dengan produk atau output atau inovasi yang diinginkan oleh perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu adalah perusahaan IT, maka
karyawan yang ingin beraktualisasi, menciptakan sebuah software baru atau aplikasi baru harus sesuai dengan tujuan dan arah dari perusahaan software tersebut. Kalau misalnya perusahaan softwarenya adalah software dalam bidang game atau software dalam bidang misalkan online commerce atau e-commerce, maka kemampuan atau keinginan dari karyawan untuk beraktualisasi diri, menciptakan software-software baru yang harus searah dengan perusahaan. Bahwa perusahaannya softwarenya adalah software untuk e-commerce sama game misalnya, maka aktualisasi diri dari karyawannya menciptakan software baru ya terkait dengan dua itu. Nah, itu tugas dari pemimpin. Pemimpin mengarahkan, berikan arahan kepada karyawan ketika mereka ingin mencapai tujuan mereka dalam bekerja, ya diarahkan tujuan tersebut sesuai dengan arah dari organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Sehingga matching antara tujuan dari karyawan dengan tujuan dari perusahaan. Jadi membentuk sebuah sistem yang kuat. Berikutnya adalah model pemimpin partisipasi atau leader participation model. Sebuah teori kepemimpinan yang menyediakan seperangkat aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi yang berbeda. Cara pemimpin membuat keputusan sama pentingnya dengan apa yang dia putuskan. Jadi, ini teori kepemimpinan yang menyediakan seperangkat aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi yang berbeda. Jadi, model pemimpin partisipasi atau leader participation model, kita berbicara kepemimpinan atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam pengambilan sebuah keputusan. Ya. Model pemimpin partisipasi menghubungkan perilaku kepemimpinan dengan partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu artinya ya di dalam ilmu manajemen itu kan dari planning awal. Planning, organizing, leading, dan control. POLC. Planning itu adalah you set goals and decide how to achieve it. Kamu memutuskan, kamu set up tujuan dan memutuskan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Memutuskan itu terkait erat dengan yang namanya decision making. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu bukan hal yang sederhana. Kadang perlu seperangkat instrumen atau tahap-tahap sehingga bisa mencapai sebuah keputusan yang valid dan bisa mencapai apa yang dimaui oleh perusahaan. Dan model pemimpin partisipasi adalah pemimpin yang bisa menciptakan kepemimpinan yang mampu menciptakan sebuah proses pengambilan keputusan yang bersifatnya partisipatif. Jadi karyawan ikut berperan dalam memutuskan sebuah keputusan perusahaan. Seperti itu. Berikutnya adalah ada teori kepemimpinan kontemporer yang baru ditemukan saat-saat ini. Pertama adalah teori pertukaran pemimpin dan anggota, leader member exchange theory. Sebuah teori yang mendukung pembentukan in-group dan out-group. In-group itu artinya gini, di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah departemen, si pemimpin ada yang cenderung kepada orang-orang tertentu karena ada kecocokan dari secara personal dia. Ada orang-orang, ada pemimpin yang dia cenderung kepada kelompok tertentu, dia hanya hubungi secara formal saja, tetapi tidak sangat dekat secara emosional. Coba lihat di sini. Ini sebentar. In-group and out-group oleh para pemimpin. Bawahan dengan status in-group akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat keluar masuk perusahaan yang lebih kecil, artinya dia bolos ataupun dia keluar dari perusahaan itu kecil, dan kepuasan kerja yang lebih besar. Contoh di sini adalah gambar dari leader member exchange theory. Lihat di sini tengah-tengah ada leader. Si leader ini ya kepada bawahan A, B, C dia lebih memiliki ini personal compatibility, lebih punya kecocokan secara personal. Mungkin karena sama gendernya, sama-sama cewek, atasan bawahannya cewek, lebih kerasa dekat kan daripada dengan bawahan yang cowok. Kemudian karena ada kompetensi atau kemampuan bawahan, kita wajarlah ketika ada pemimpin yang dia lebih senang kepada bawahannya yang cerdas, yang terampil, yang pintar, yang skillful, yang berketerampilan, begitu.
atau bawahan ini ada extroverted personality. Jadi punya kepribadian yang bisa bergaul dan bisa memunculkan diri, ya. Dan itu bisa jadi itu disukai oleh leader. Sehingga leader ini dia memiliki yang namanya in group. Nah, seperti ini. Katakanlah seorang pemimpin, katakanlah direktur ya, direktur utama. Dia mempunyai wakil-wakil direktur. Wakil direktur ini misalkan ada 5. Ada wakil direktur bidang IT, wakil direktur bidang informasi, wakil direktur bidang produksi, SDM, keuangan misalnya. Si direktur ini lebih dekat misalkan kepada 2 wakil direktur. Katakanlah misalkan direktur SDM dan direktur keuangan. Kenapa? Karena mungkin si direkturnya itu adalah cewek, wakil direktur yang 2 ini sama-sama cewek, sehingga punya kecocokan personality yang sama. Atau bisa jadi si 2 ini yang paling pintar ngomong dan ketika di dalam diskusi itu menyenangkan, sehingga si leader, si direktur utama ini merasa senang, begitu. Merasa hubungannya lebih dekat, interaksinya lebih tinggi. Atau bisa jadi helpfulness itu senang bantu. Jadi si direktur ini yang 2 ini senang bantu sama si leadernya itu. Atau bisa lebih dipercaya. Seperti itu. Nah, sementara dengan bawahan berikutnya yang lainnya itu lebih formal hubungannya. Ini out group namanya. Bukan berarti dia itu dikesampingkan, tidak mesti tetap aja dia adalah bawahannya, tetapi kedekatan hubungan emosionalnya lebih dekat dengan in group daripada out group. Penyebabnya tadi ada personal compatibility, ada kesamaan kepribadian, karena kompetensi dari bawahan, karena kepribadian yang bawahan yang menyenangkan, enak diajak bergaul, seperti itu. Berikutnya, teori kepemimpinan kontemporer yang kedua adalah teori kepemimpinan karismatik. Jadi menurut adalah teori kepemimpinan ini pengikut menyematkan kemampuan kepemimpinan heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu dari pemimpin mereka dan cenderung memberi para pemimpin sebuah kekuasaan. Contoh misalkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan dikagumi dan diakui bagaimana karisma Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ada dianggap sesuatu yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Dia adalah pemimpin yang luar biasa. Nah, seperti itu. Dan kemudian para bangsa memberikan sebuah kekuasaan. Ya, dalam sejarah Nabi diangkat sebagai seorang pemimpin di Madinah. Ciri pemimpin karismatik adalah dia punya visi, punya impian. Oh, Kanjeng Nabi ini kalau misalkan kita contohnya Nabi Muhammad, dia punya visi. Visi apa? Visi kebahagiaan dunia dan akhirat. Mau mengambil resiko pribadi untuk mencapai visi itu. Betapa ketika dakwahnya Nabi itu, Nabi rela mengorbankan dirinya, bahkan nyawa siap untuk dikorbankan untuk mencapai impiannya tersebut. Peka terhadap kebutuhan pengikut. Oh, luar biasa. Kalau bicara Nabi Muhammad, peka banget. Dia lebih rela untuk memberikan apa yang dia miliki, dan dia rela kelaparan, yang penting bawahannya itu perutnya kenyang. Menunjukkan perilaku yang luar biasa, menunjukkan sebuah kemampuan yang luar biasa. Oh, Kanjeng Nabi itu luar biasa kemampuannya. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, mendengar sesuatu yang tidak bisa orang biasa dengarkan. Itu pemimpin yang sangat karismatik, yang luar biasa, yang extraordinary person Nabi Muhammad itu. Ini karakteristik dari pemimpin karismatik itu hampir semuanya ada di Kanjeng Nabi. Berikutnya adalah teori kepemimpinan transaksional. Transaction itu dari kata transaksi. Transaksi itu adalah hubungan dagang. Ya. Nah, transaksi ini adalah teori kepemimpinan nasional, adalah pembimbing atau motivasi pengikut mereka ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menjelaskan, mengklarifikasi itu menjelaskan peran dan persyaratan tugas. Jadi kalau kepemimpin transaksional ini lebih fokusnya tuh kepada tugas, kepada tujuan. Job desk kamu begini, lakukan sesuai dengan job desk kamu. Itu pemimpin transaksional. Karakteristiknya adalah dia imbalan yang kontingent. Dia memberikan imbalan, kontrak pertukaran imbalan untuk upaya dari karyawan. Jadi pemimpin yang transaksional, misalkan karyawan itu misalkan kontraknya digaji 5 juta, dia akan bayar 5 juta. Tapi dia juga menjanjikan imbalan untuk kinerja yang bagus. Oh, misalkan kamu ternyata penjualannya meningkat dalam bulan ini, saya tambahin ini sebagai bonusnya. Mengakui prestasi bawahan, mengakui itu bisa jadi dengan pujian, dengan memberikan hadiah atau apapun bentuknya. Itu adalah ciri atau karakteristik pemimpin transaksional yang pertama. Yang kedua adalah
manajemen dengan pengecualian yang sifatnya aktif. Management by exception dalam bahasa Inggrisnya, tetapi dia aktif. Jadi gini, mengawasi dan mencari penyimpangan dari aturan dan standar dan kemudian mengambil tindakan korektif. Jadi si pemimpin transaction dia akan mengawasi, mencari. Nah, kemudian ketika terjadi penyimpangan dari aturan dan standar, dia akan mengingatkan kepada bawahannya. Kemudian manajemen dengan pengecualian yang pasif, mengintervensi hanya jika standar tidak terpenuhi. Dia akan mungkin mengingatkan karyawan, dia akan menegur karyawan, dia akan menghukum karyawan hanya ketika standar yang harusnya dipenuhi oleh karyawan itu tidak terpenuhi. Tetapi ya, pemimpin transaksional ini kadang suka lepas tanggung jawab dan cenderung menghindari pengambilan keputusan. Itu mungkin kurang positifnya dari kepemimpinan transaksional. Berikutnya adalah kepemimpinan transformasional, transformation leadership theory. Kepemimpinan transformasional adalah yang menginspirasi pengikut, mengilhami pengikut untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan kemudian memberikan, mereka adalah pemimpin yang mampu memberikan pengaruh yang mendalam dan luar biasa pada pengikut. Itu adalah kepemimpinan transformasional. Jadi intinya kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin yang transformasional itu adalah pemimpin yang mampu menginspirasi pengikut sehingga bawahannya mampu melampaui kepentingan diri mereka sendiri, mendahulukan kepentingan perusahaan, dan pemimpin ini juga mau memberikan pengaruh yang mendalam dan luar biasa pada pengikut, menjadi pengikut yang sangat loyal, pengikut yang sangat komit terhadap atasannya. Perilaku kunci dari pemimpin transformasional. Pertama, dia idealized influence. Dia memiliki pengaruh yang bisa diidealkan. Menanamkan kepercayaan pada pengikut. Menjadi panutan yang positif. Karena dia adalah pemimpin yang berjalan di atas apa yang diucapkannya. Dalam bahasa Inggrisnya, the leader walks the talk. Jadi pemimpin yang berjalan di atas apa yang dia ucapkannya. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu matching, connect ya. Berikutnya adalah motivasi inspirational atau inspirational motivation. Dia mampu, si pemimpin transformasional ini, memotivasi orang lain untuk menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Bergerak menuju pada tindakan dan mampu menciptakan visi. Jadi itu, pemimpin transformasi ini dia mampu memotivasi bawahan untuk bisa menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Sehingga karyawan mau untuk bekerja overtime misalnya lembur tanpa dibayar sekalipun misalnya. Dia mau membawa pekerjaannya ke rumah walaupun dia mungkin tidak dibayar atas lemburnya tersebut. Berikutnya adalah mempertimbangkan individualized consideration. Pemimpin transformasi itu mengembangkan orang lain pada kemampuan yang lebih tinggi. Jadi dia tuh bisa mendorong, bisa mampu untuk meraih bawahannya dan kemudian membawa bawahannya kepada level yang lebih tinggi. Maka orang yang seperti ini akan sangat connected dengan para pengikutnya. Pengikutnya itu akan dekat, merasa dekat dengan kepemimpinnya karena tadi si pemimpinnya ini mempunyai individualized consideration. Pertimbangan yang sifatnya individu, memiliki pertimbangan, memiliki perhatian gitu kepada setiap individu yang menjadi bawahannya. Dan yang terakhir adalah intellectual stimulation, mampu menstimulasi, mampu mendorong aspek intelektual. Jadi mendorong bawahan-bawahannya untuk melihat apa yang mereka lakukan dari cara pandang yang baru. Jadi dia tuh bisa menantang para pengikutnya untuk berpikir berbeda, berpikir differently, think differently, berpikir secara berbeda, berpikir menciptakan sebuah perubahan, berpikir menciptakan sebuah perbedaan yang mengarah kepada kemajuan. Pemimpin transformasional mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rumit dan sulit, tapi untuk menstimulasi intelektual dari bawahannya. Itulah 4 perilaku kunci dari pemimpin transformasional. Kalau kita bisa mencapai itu luar biasa, luar biasa. Kita akan dipakai dimanapun,
kita bisa menjadi seorang tipikal pemimpin yang transformasional. Tetapi kepemimpinan juga, kemampuan mempengaruhi orang lain pun itu ada yang sifatnya racun. Ada sisi gelap, ada kepemimpinan yang beracun. Jadi kemampuan yang pengaruh, tapi meracuni orang lain sehingga berubah arah. Itu adalah kepemimpinan yang beracun. Kepemimpinan yang penuh kekerasan. Kemudian dia memimpin, mempengaruhi orang lain, tapi dengan pengaruh yang keras, pengaruh yang tidak menyenangkan. Pengaruh yang justru membuat orang itu merasa tidak nyaman. Ada kepemimpinan yang mengintimidasi. Mengintimidasi itu menekan. Jadi kalau misalkan memberikan perintah awas ya, kalau nggak dikerjakan, itu namanya intimidasi. Itu. Berikutnya adalah kepemimpinan narsistik, kepemimpinan yang terlalu berfokus pada dirinya sendiri. Dia merasa dirinya itu paling pemimpin. Dan itu adalah kepemimpinan yang tidak etis, kepemimpinan yang tidak mengikuti aturan dan etika. Makanya menjadi pemimpin itu memang berpotensi untuk melakukan tindakan penyimpangan. Karena menurut John Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan cenderung untuk diselewengkan dan kekuasaan yang absolut, kekuasaan tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, tanpa ada pembimbingan, tanpa ada yang bisa memberikan balance atau keseimbangan, itu akan diselewengkan secara pasti, secara absolut. Itu kata John Acton. Dia seorang penulis buku, dia juga seorang politisi, dia juga seorang orang yang sangat terkenal di dunia. Baik, terima kasih. Ini cukup presentasi saya. Ini adalah materi yang sangat-sangat menarik sekali dan ini akan sangat berguna sekali untuk kita semuanya sebagai bekal kita dalam kehidupan sehari maupun dalam kehidupan di